ザギバスゲゲルのためのものだ。待ってるよ。究極の闇を始めるよ。Sebelum ke storyline untuk episode kali ini, saya bakalan ngebacot sedikit supaya tidak ada dusta di antara kita. Jadi gini, barangkali ada yang mempertanyakan penyebutan tentang ejaan nama depan Guronggi yang benar yang mana nih, Zu atau Su? Menurut saya sendiri, keduanya sama-sama benar dan bisa digunakan tergantung enaknya yang mana. Di laman resminya tertulis Zu, namun di beberapa situs fandom ada yang Zu, ada juga yang Su. Ini berarti adanya perbedaan ejaan atau aksen para visitor sekaligus para komunitas fandom dari berbagai negara yang didasarkan kondisi geografis masing-masing, karena setiap negara pastinya memiliki pengucapan yang beragam meski hanya pada satu kata saja. Nah, kesimpulannya mau pakai Zu atau Su itu nggak masalah karena kaitannya sudah pasti merujuk pada nama depan Guronggi. Koreksi jika salah ya. Oke, let's do the story. Di episode sebelumnya, sang Jenderal Go ini yang hendak memulai Gegerunya, ia menemukan sebuah petunjuk kekuatan baru dari Kuga. Lantas kekuatan seperti apa serta bagaimana cara ia mendapatkan kekuatan tersebut? Mari langsung saja kita mulai aksi dari sang Gevagal terakhir, Go Gadoruba. Dimulai dari Godai dan Ichijo yang sedang jogging bersama sembari membicarakan tentang makhluk nomor kosong yang mana Godai ingin berusaha untuk menjadi lebih kuat lagi, pastinya agar bisa mengalahkan makhluk tersebut. Begitupun dengan Ichijo selaku pihak kepolisian yang berupaya meningkatkan persenjataan mereka yang tentunya hal tersebut ditangani oleh Enokida. Ia memberitahukan pada Ichijo bahwa ia bersama timnya telah menyelesaikan sampel peluru pemberi tanda dan akan segera ia bawa ke markas besar. Namun sebelum itu ia dihubungi oleh ibunya Atsuki Enokida. Meskipun Atsuki memahami pekerjaan Hikari, ia menyarankannya untuk kali ini saja memenuhi perannya sebagai seorang ibu demi Sayuru anaknya, yang mana Enokida sudah berjanji untuk hadir di acara kunjungan orang tua ke sekolah. Namun Enokida sepertinya akan terlambat karena ia harus terlebih dahulu menghadiri rapat penting. Beralih ke markas besar, Godai disambut hangat oleh Sadao Matsukura selaku pimpinan markas besar kepolisian, dan ini kali pertamanya Godai ikut serta dalam rapat investigasi gabungan. Tak lama setelah itu, Enokida pun datang dan rapat pun dimulai. Diawali dari pembahasan tentang makhluk nomor 44 dan nomor 45 yang bisa mengubah wujudnya dalam pertarungan, yang menurut Godai kemampuan mereka berada di tingkat yang lebih tinggi ketimbang makhluk tak dikenal sebelumnya. Jadi bagaimana dengan kekuatan pemimpinya jika bawahannya saja kekuatannya sudah semengerikan itu? Hal ini tentu bisa dibuktikan, yang mana Godai sendiri merasakan kekuatan nomor kosong yang begitu besar dan mengerikan ketika ia melihatnya tempo hari. Menurut informasi yang diketahui, nomor kosong adalah makhluk yang akan membawa kegelapan terbesar. Lantas apa yang dimaksud dari kegelapan terbesar itu sendiri? Mungkinkah pemusnahan umat manusia atau sebuah kekuatan penghancur yang mengerikan? Untuk mengetahui hal tersebut, Ichijo berupaya meminta bantuan Sakurako untuk mempelajari temuan-temuan baru dari tulisan kuno yang ada di reruntuhan Kurogatake, yang kemungkinan besar masih menyimpan misteri tentang permainan mereka dan istilah kegelapan terbesar. Kemudian Enokida mempresentasikan hasil eksperimennya, yaitu berupa peluru pemberi tanda yang di dalamnya terdapat 20 sel teknologi nano dengan perangkat pelacak yang bisa masuk ke peredaran darah, yang mana ketika peluru tersebut ditembakkan ke tubuh Guronggi, sel tersebut akan menggunakan medan bioelektrik pada makhluk tersebut untuk mengirimkan sinyal yang bisa dilacak. Berdasarkan hasil otopsi Tsubaki pada mayat Shigoma, ini telah ditemukan titik kelemahan para makhluk tak dikenal, yakni dengan merusak sistem saraf mereka ketika proses penyembuhan terjadi. Karena makhluk tak dikenal memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat. Oleh karena itu, Enokida sedang menciptakan temuan barunya, yaitu sebuah peluru penghancur saraf yang memungkinkan untuk membunuh mereka. Namun untuk saat ini masih dalam proses pengembangan dan rapat pun berakhir, yang mana pimpinan menyemangati seluruh jajaran kepolisian dan Godai agar senantiasa terus berjuang hingga akhir demi menyelamatkan umat manusia dari ancaman makhluk tak dikenal. Selesai rapat, Enokida berencana akan ke sekolah anaknya Sayuru untuk kunjungan orang tua dan ia harus menunda
menunda proses pengembangan peluru perusak saraf karena baru kali ini ia begitu senang bisa meluangkan waktu untuk menemui anaknya. Beralih ke si Mbak Mawar yang melihat informasi dari sebuah videotron yang menayangkan perusahaan listrik yang sedang mengalami penurunan daya selama 1 bulan terakhir dan tidak ada seorang pun yang mengetahui penyebabnya. Dan rupanya ini adalah ulah si Gadoru, yang mana maksud dari petunjuk kekuatan yang ia dapatkan yaitu sepertinya ia terinspirasi oleh kekuatan Kuga modern dengan menyerap energi listrik yang kemungkinan akan ia gunakan seperti kekuatan racing milik Kuga. Kekuatan baru yang ia miliki sekarang ternyata telah ia rencanakan untuk Gegerunya dalam menghadapi kekuatan Kuga dan kecerdasan Linto di peradaban masa kini. Gadoru yakin dengan kekuatan barunya ia bisa menuju ke permainan akhir, dan seketika itu muncul sosok yang menunggu sebagai lawannya nanti ketika permainannya terselesaikan. Siapa lagi kalau bukan Dagufa. 誰一人として ザギバス・ゲゲールのためのものだ。待ってるよ。 Setelah kematian dua Geivagel yang merupakan sekutunya yaitu Jaza dan Baberu, kini tiba saatnya sang Geivagel terakhir ini memulai Gegeru dengan kekuatan terbarunya. Beralih ke Sakurako yang sedang mengerjakan tesis cara meningkatkan kekuatan Kuga atas dasar permintaan Godai dan juga Ichijo yang menyuruhnya untuk menguak arti dari kegelapan terbesar melalui kumpulan beberapa data artefak yang telah dianalisa sebelumnya. Kemudian datang Godai dan menanyakan perkembangan analisis tentang Kuga. Namun sejauh ini yang Sakurako ketahui, ia hanya mempunyai data tentang wujud Kuga yang memiliki beberapa warna yang biasanya Godai gunakan, dan kesatria mengerikan berwarna hitam yang wujudnya muncul hanya sekilas pada insiden Shijaraji. Tapi untuk kekuatan peningkatan Kuga yaitu kekuatan emas serta tentang kegelapan terbesar nampaknya tidak tertulis apapun pada tulisan kuno. Ini berarti kekuatan rising dan kegelapan terbesar belum terjadi di era Kuga terdahulu. Nah, ngomong-ngomong tentang kekuatan, Godai memiliki kekuatan terbesarnya untuk saat ini yaitu ketika ia menggunakan kekuatan emas, namun hanya bertahan dalam waktu 30 detik. Dan ia teringat kekuatan racing tersebut muncul ketika Tsubaki memberikan alat bantu kejut pada saat ia berada di ambang kematian usai dikalahkan Shiginoga. Mengingat hal tersebut, Godai pun berniat untuk menemui Tsubaki dan memintanya untuk kembali memberikan sensasi sengatan listrik dengan alat bantu kejut. Apapun resikonya, Godai akan tetap mencobanya demi melihat senyuman semua orang. Beralih kembali ke si Gadoru yang akan melakukan aksinya, yang rupanya target mangsanya adalah aparat kepolisian yang ia anggap sebagai prajurit Linto. Ia berjalan mendatangi sebuah polsek dan dalam sekejap ia membantai para polisi dengan kekuatan pedang listrik hingga terlihat beberapa polisi tewas terkapar dengan kepulan asap. Gagu いないのか。 Beberapa saat setelahnya, pihak kepolisian mengidentifikasi si Gadoru sebagai makhluk nomor 46. Ichijo kemudian meminta Godai untuk menuju ke TKP. Enokida yang akan menemani Sayuru untuk acara kunjungan orang tua ke sekolah lagi-lagi harus direpotkan dengan pekerjaannya karena kemunculan makhluk nomor 46 yang tiba-tiba membuat situasi menjadi darurat, yang mana Ichijo yang sebenarnya tidak tega pada Enokida, ia memintanya untuk segera menyelesaikan peluru penghancur saraf, dan dengan berat hati Enokida pun menyanggupinya. Karena mau bagaimana lagi, ia harus mengorbankan urusan pribadinya demi keselamatan semua orang. Dalam perjalanan, Sasayama mengabarkan pada semua unit bahwa seluruh petugas kepolisian berhasil memancing nomor 46 ke lokasi peledakan hingga lebih dari 10 orang terluka, dan kemudian ia menunjukkan lokasi keberadaan nomor 46. Singkat cerita, sesampainya di TKP, karena Godai melihat pistol nganggur, dengan sigap ia mengambil pistol yang tergeletak milik salah satu polisi yang terluka dan menggunakannya untuk mengalahkan nomor 46 dengan mode Pegasus.
Ichijo yang baru sampai di TKP, tak sengaja ia melihat kehadiran si Gronggi penghitung dan ia berupaya membidiknya dengan menaiki sebuah tower agar tepat sasaran. Ia kemudian menembakkan peluru penanda yang sekaligus menghancurkan papan penghitung yang biasanya suku Gronggi menyebutnya Bagundada. Gronggi ini akhirnya menunjukkan wujud monsternya. Ia bernama Radorudogu, Gronggi spesies burung yang namanya didasarkan dari bahasa Inggris yaitu kondor, kalau Jepangnya kondoru. Ia layaknya burung kondor yang bisa terbang begitu cepat hingga ratusan kilometer. Rupanya hal inilah yang selama ini memudahkannya dalam menghitung para korban Gronggi Go dalam sekejap. Karena dengan kemampuan terbangnya, ia dapat berpindah tempat kemanapun sesuka hati. Ia kemudian menyerang Ichijo dan setelahnya pergi karena ia rasa Ichijo telah terjatuh dan tiwas, namun ternyata Ichijo sedang bergelantungan. Sugito yang khawatir Ichijo terjatuh, ia pun naik ke atas. Namun karena Ichijo sudah baik-baik saja, ia pun turun lagi. Kembali ke pertarungan, berbeda dari Kevagel sebelumnya yang hanya memiliki satu bentuk perubahan wujud saja, yaitu hanya pada bentuk Herculean. Gadoru rupanya memiliki berbagai perubahan wujud yang mirip Kuga, di antaranya yaitu bentuk penembak yang menggunakan bowgun dengan mata hijau yang setara Rising Pegasus. Kemudian bentuk Herculean dengan mata ungu yang mana ia merubah pedang Titan Kuga yang menancap di perutnya menjadi bentuk pedang Herculean yang kekuatannya setara dengan Rising Titan. Kewalahan menghadapi berbagai kekuatan Gadoru, Godai akhirnya merubah ke bentuk Mighty sekaligus dengan Rider Kick yang berhasil melepaskan pedang Herculean dari genggaman Gadoru yang kuat. Godai kemudian meningkatkan kekuatannya menjadi Rising Mighty dan melakukan serangan Rider Kick, namun ternyata tidak berpengaruh padanya. Padahal serangan sekuat ini dulu pernah mengalahkan si Gemgo dan si Bada. Kemudian Godai dibuat terkejut ketika Gadoru menunjukkan kekuatan pamungkasnya, yaitu Soccer Form, bentuk terkuatnya yang bercorak emas, yang mana kekuatan ini merupakan kekuatan terbarunya hasil dari menyerap energi listrik di PLN. Jika kembali ke scene sebelumnya, ia menggunakan pedang listrik untuk membantai anggota kepolisian. Kemungkinan ia bisa juga menggunakan bowgun kejut listrik dan tongkat listrik. Tak hanya itu saja, ia juga bisa melakukan layaknya Rider Kick versi Gronggi yang disebut Zengebi Bibu. Dengan tendangan spesial yang memiliki kekuatan penghancur 70 ton, membuat Godai terpental jauh hingga dibuat sempoyongan dan tepak. Go Gadoruba namanya didasarkan pada kata Jepang yaitu Kabuto Mushi yang berarti kumbang badak. Dalam budaya Jepang seringkali kumbang badak dicocokkan dengan kumbang rusa. Hal ini tentunya menjadi referensi yang mana Gadoru memiliki kemampuan yang sama dengan Kuga. Usai kekalahan Godai, seperti biasa si Dagufa muncul yang sepertinya untuk mengamati. Namun lagi-lagi ia masih pada tampilannya yang ngeblur karena mungkin si Dagufa ini pemain mahal, jadi nunjukin mukanya belakangan. Beralih ke Enokida yang telah sampai di lab penelitian, ia menerima telepon dari ibunya bahwa Sayuru mengurung diri di kamar karena Enokida tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu. Namun harus bagaimana lagi karena ia tidak punya pilihan lain yang pada akhirnya membuatnya bimbang. Ketika ia melakukan uji coba peluru penghancur saraf bersama timnya, Ichijo menghubungi dan mengabarkan bahwa ia berhasil menembak salah satu Gronggi dengan peluru penanda dan kini ia sangat membutuhkan peluru penghancur saraf untuk mengalahkan nomor 46 yang kemungkinan lokasinya akan diketahui ketika ia berkumpul dengan Gronggi yang terkena peluru penanda. Karena untuk saat ini pihak kepolisian tidak bisa meminjam kekuatan Godai yang mana Godai dalam kondisi terluka parah hingga tak sadarkan diri dan sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit Kanto. Beralih ke Sakurako, ia juga mendapati kabar kekalahan Godai dari radio tip dan sepertinya ia akan menemui Godai di rumah sakit Kanto karena dokter yang dapat menangani Godai hanyalah Tsubaki seorang. Di tempat lain, Baruba membicarakan tentang Kuga dan Gadoru. Jika Gadoru dapat menyelesaikan permainan akhir, tentunya ia pasti akan menantang Dagufa dan memulai
memulai kegelapan terbesar. Itu pun kalau Gadoru menang. Namun di sela-sela permainan, Kuga mungkin saja bisa membunuh Gadoru. Dan jika hal itu terjadi, maka Dagufa selaku pemimpin Grongi pastinya akan segera memulai kegelapan terbesar, karena kegelapan terbesar ini sepertinya hanya bisa dilakukan oleh Grongi yang sudah di tahap permainan akhir seperti trio Kevagel, hingga ke tahap berikutnya yaitu mengalahkan Dagufa dan berakhir pada tahap dimulainya kegelapan terbesar. Itu pun kalau menang lawan Dagufa. お前が究極の闇をもたらすことになる。楽しみだね。 Berdasarkan informasi dari TKP, diketahui target dari si nomor 46 adalah para anggota polisi, dan ia membunuh sekitar 100 orang polisi dalam waktu 10 menit. Bayangkan saja jika 1000 orang polisi berkumpul dalam satu lokasi, kemungkinan ia bisa membunuh hanya dalam waktu 100 menit atau 1 jam 40 menit. Waktu yang sangat singkat bukan untuk Grongi Kevagel sekelas Gadoru. Sasayama kemudian memberitahukan informasi keberadaan dari makhluk tak dikenal yang telah terkena peluru penanda yang teridentifikasi sebagai makhluk nomor 47 yang berada di Central Arena. Dan benar saja rupanya mereka sedang berkumpul. Usai Gegeru tertunda karena menghadapi Kuga, kini Gadoru akan kembali melanjutkannya. Namun berhubung Bagundada yang dipegang Dorudo rusak, maka Baruba menyuruh Gadoru untuk mengulang kembali Gegerunya. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban karena telah menyanyiakan permainannya, maka Dorudo mau tak mau harus menerima tantangan duel dari Gadoru sampai modar. Beralih ke Enokida, tahap uji coba untuk peluru penghancur saraf rupanya berhasil diselesaikan, dan ia segera mengirimkannya ke Ichijo yang sedang dalam perjalanan menuju TKP di Central Arena. Meski begitu, ia teringat anaknya yang merasa kecewa dengannya. Kemudian ia didatangi Jin dan memberikannya dokumen hasil penelitian Goram. Melihat Enokida nampak galau, Jin pun menanyakan padanya, "Ari neng teh keur kunaon kitu?" Lalu Enokida memberitahukannya bahwa ia lagi-lagi tidak menghadiri acara kunjungan orang tua di sekolahan bersama Sayuru, yang padahal ia sudah menjanjikannya, dan ia merasa gagal sebagai seorang ibu. Jin kemudian memberikan dukungan padanya bahwa Enokida harus tetap bertahan. Yang penting selama kita melakukan hal yang bermanfaat bagi semua orang, maka semuanya akan baik-baik saja. Dan tetaplah menghadapi segalanya dengan senyuman, dan bagikan senyuman terindahmu untuk anakmu Sayuru. じゃあ、ありがとう。あれよあれ。 Akhirnya Ichijo sampai di TKP dan si Mbak Mawar nampaknya mengetahui kehadirannya. Ichijo kemudian menyelinap dan ia melihat nomor 46 dan nomor 47 yang sedang bertarung. Ichijo yang biasanya asal menyelonong tanpa memperdulikan keselamatannya, untuk kali ini sepertinya ia agak ngotak. Ia lebih memilih mundur sembari menunggu peluru penghancur sarafnya tiba di lokasi. Sesampainya di rumah sakit Kanto, meskipun memiliki kekuatan penyembuhan, Godai masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Kemudian Sakurako menyampaikan apa yang diinginkan Godai, yaitu meminta Tsubaki untuk memberikan sensasi sengatan listrik dengan alat bantu kejut. Awalnya Tsubaki merasa enggan, namun berhubung monitor ICU mengeluarkan bunyi peringatan yang menandakan detak jantung Godai mulai melemah, maka Tsubaki pun segera melakukan persiapan untuk kedua kalinya memberikan sengatan listrik dengan alat bantu kejut. Dan singkat cerita, setelahnya detak jantungnya kini kembali normal, dan luka dari pertarungannya sudah sembuh sepenuhnya. Meski Tsubaki tidak yakin alat bantu kejut berpengaruh atau tidak pada perubahan Godai, namun ketika Godai terbangun, ia merasa tubuhnya segar bugar yang nampak dipenuhi dengan kekuatan serta lebih berkonsentrasi. Dan sekali lagi ia bangkit dengan penuh semangat untuk kembali membalas kekalahannya dari nomor 46. Dengan petunjuk dari Sasayama yang memberitahukan keberadaan Grongi yang masih berada di Central Arena, dan pihak kepolisian nampaknya telah melakukan evakuasi pemukiman sekitar tempat tersebut dengan radius 3000 meter untuk area ledakan agar Godai lebih leluasa dalam bertarung. Ichijo kini ditemani Sugita dan Sakurai. Selang beberapa saat kemudian, peluru penghancur saraf pun tiba di lokasi diantar oleh petugas. 海人隊の第47号の2体が激しく争っているようです。確かにお届けしました。
Meskipun tanpa kehadiran Godai, dengan peluru penghancur saraf, trio detektif ini berupaya membereskan para Grongi. Sedangkan nomor 46 dan 47 masih melakukan pertarungan. Akan tetapi nampaknya Shidorudo tidak sanggup untuk melawan Gadoru, hingga ia melarikan diri dari pertarungan dan terbang melewati para detektif. Kemudian mereka membagi tugas, Sugita dan Sakurai mengejar nomor 47, sedangkan Ichijo akan mengurus nomor 46. Mengetahui pertarungan Gadoru terhenti, Baruba memberitahukannya bahwa ia mencium kehadiran prajurit Linto. Hal ini dimaksudkan agar Gadoru beralih terlebih dahulu menangani sang prajurit tersebut, yaitu Kaoru Ichijo. Sesampainya di pusat sentral arena, Ichijo dikejutkan dengan serangan si Gadoru yang membuatnya terjatuh, namun ia berhasil menembakkan beberapa peluru penghancur saraf hingga Gadoru dibuat tak sadarkan diri. Lalu seketika itu muncul si Mbak Mawar dan mengatakan pada Ichijo bahwa Linto akan sama seperti kaumnya. Kemudian seperti biasa, ia selalu menunjukkan senyumnya pada Ichijo. Di sisi lain, Sugita dan Sakurai berhasil mengejar Dorudo yang terluka akibat pertarungannya dengan Gadoru dan menembakkan peluru penghancur saraf hingga Dorudo tak mampu menahannya, yang pada akhirnya ia pun tewas.ミントもやがて等しくなりそうだな。Ketika Ichijo hendak menembak, menyadari Gadoru yang telah sadarkan diri, kemudian Baruba pun pergi, dan Gadoru kembali menyerang Ichijo hingga ia kehilangan pistolnya yang membuat keadaannya terpojok. Beruntung Godai pun datang di saat yang tepat. Ketika ia melakukan perubahan wujud, Ichijo nampak keheranan dengan perubahan Godai yang kali ini ia langsung menggunakan kekuatan Rising dan tanpa batas waktu. Kemudian Ichijo menyarankan Godai untuk menggiring nomor 46 ke area hutan di sekitar, dan singkat cerita, pertarungan pun berlanjut hingga ke sebuah hutan. Gadoru menggunakan kekuatan listriknya atau mode Soccer Form, yaitu wujud terkuatnya dengan mata kuning keemasan, dan hal mengejutkan pun terjadi ketika Godai mengambil ancang-ancang untuk serangan Rider Kick, yang mana perubahan wujudnya kali ini berwarna hitam, dan inilah yang disebut Kuga Amazing Mighty Form. Enokida akhirnya pulang ke rumahnya diantar Jin sambil ngebonceng. Dengan dukungan Jin, ia kemudian menemui Sayuru dan meminta maaf serta memberikan penjelasan pada Sayuru agar memahami pekerjaan ibunya yang penuh dengan tanggung jawab dan berguna bagi semua orang. Mendengar perkataan ibunya, akhirnya Sayuru pun mau keluar dan mereka pun berpelukan. Kembali ke Godai yang usai mengalahkan sang pemimpin Go. Rupanya mode terkuat Gadoru hanya dapat dikalahkan dengan kekuatan Kuga Amazing Mighty. Meski pada awalnya ia dulu yang bangkit, namun karena sepertinya tekanan dua segel peledak dari kuga hitam ini emang terlalu kuat, ditambah lagi ia telah menerima beberapa tembakan peluru penghancur saraf, maka pada akhirnya ia tidak bisa menahan serangan tersebut dan meledak hingga ledakannya mencapai atmosfer bumi. Sementara itu di tempat lain, Baruba kembali menemui Dagufa. Pada scene kali ini diperlihatkan wujud manusianya secara jelas. Ia memiliki tato di dahi sama seperti Baruba berwarna putih dengan lambang dirinya, sedangkan Baruba lambangnya mawar. Gadoru kini telah terbunuh, maka untuk selanjutnya yang akan dilakukan Dagufa adalah memulai kegelapan terbesar. 究極の闇を始めるよ。